Keterangan kitab nasab, kalau udah ketemu sama syuhra istifadhah, cocok sama pendapat ulama, cocok sama keterangan di tarikh, wah itu kuah fogol kuah. Udah validasinya tuh makin luar biasa, double validasinya. Kekuatan di atas kekuatan, valid di atasnya valid itu. Dan faktanya nasab Ba'alawi seperti ini. Selain diakui di kitab nasab, diakui syuhra istifadhah. Yang akui syuhra istifadhah bukan saya loh, ulama yang ngakuin itu syuhra istifadhah. Dalam perspektifnya ulama. Dan ini sesuai juga dengan kitab-kitab sejarah. Dan itu konsisten luar biasa. Jadi ini harusnya kuatan ba'da kuatin. Pertama kita udah sepakat, ya ternyata ulama itu, ratusan ulama itu yang dulu sudah benar, mereka tuh nggak meleset, sudah betul. Tapi kenapa kok Imad bisa begitu yakin hanya dia yang benar, semua ulama salah? Sehingga dari sini kita bisa kesimpulkan sudah jelas-jelas dia yang menyimpang. Salah satu tadi itu diantaranya dia mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Saya tadi udah tegaskan masalah syarat sezaman yang itu merupakan syarat mutlak kata Imad dan kawan-kawan, itu adalah syarat yang dibuat-buat. Kalau ada kitab sezaman ya boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, tapi itu bukan syarat mutlak yang kemudian karena nggak ada kitab tersebut lalu dianggap nasab tidak tersambung. Tadi kita sudah uraikan panjang lebar, saya kira yang masalah itu sudah tuntas. Kemudian di antara kaidah nasab berikutnya yang diabaikan, saudara Imad ini selalu mengatakan nasab habaib Ba'alawi mardudun batil, mardudun batil, tertolak, batil, tertolak, batal. Oh, bahkan mustahil mustahil tersambung. Nah ini nih lagi-lagi hal ini timbul karena mengabaikan klasifikasi nasab menurut ulama nasab. Ini penyimpangan terkait ilmu nasab juga. Kalau orang paham ilmu nasab ini basic sekali, hampir di semua kitab teori nasab ini yang dijadikan rujukan oleh Imad disebutkan ya, nasab itu ya setidak-tidaknya ada beberapa klasifikasi, ada beberapa perincian, saya ambil secara global. Setidak-tidaknya ada 4 bagian. Ada yang namanya nasab sahih atau nasab thabit. Nasab sahih ini adalah nasab alladzi ta'akkada thubutuhu bisilsilatin sahihah. Nasab yang telah dipastikan kebenarannya melalui rantai yang sah, ya, mujma'un ala sihhatiha min qibalin nasabin al-muhaqqiqin, yang disepakati keabsahannya oleh para nasabah yang muhakkik. Di sini maksudnya disepakati setiap nasabah yang membahas nasab tersebut menganggap sah. Nah, kalau yang nggak bahas ya layun sabuli sakitin qaulun. Kalau yang nggak bahas ya berarti dia nggak ada pendapat. Ini kita bicara setiap ulama nasab yang ngebahas nasab tersebut menganggap itu sah. Nah, itu nasab yang seperti ini dianggap sebagai nasab sahih atau disebut juga sahihun tsabit. Nah, itu yang pertama. Dan para ulama dengan kesaksian mereka mengatakan nasab Ba'alawi termasuk kategori ini karena semua nasabah yang bahas nasab Ba'alawi menganggap ini nasab sah. Nggak ada satupun nasabah yang bahas nasab Ba'alawi kemudian menganggap nasabnya tidak sah, sehingga dia masuk kategori yang pertama. Kemudian yang kedua ada nasab masyhur. Saya kasih ringkasnya, singkatnya. Nasab masyhur ini adalah nasab yang terkenal, syuhra wal istifadhah di kalangan banyak orang, ya, apalagi di kalangan kabilah itu sendiri. Hanya saja sekelompok orang yang sudah masyhur ini nggak tahu cara ketersambungannya bagaimana. Misalkan contoh, ada sekelompok orang yang memang sudah dikenal secara turun-temurun sebagai Al-Husaini misalkan. Tapi ini nggak ada yang ingkar, mereka ini keluarga Al-Husaini. Tapi amudun nasabnya, silsilah nasabnya itu sulit untuk ditemukan data ketersambungannya di tengah kepopulerannya. Atau contoh, ada satu keluarga terkenal turun-temurun sebagai Ali Drus. Nah, tapi nggak ada amudun nasab yang bisa diverifikasi yang dipastikan itu Ali Drus. Untuk Ali Drusnya itu ke Sayyidina Abdullah Ali Drus nyambungnya dari mana? Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Nah itu nggak lengkap. Andai kata ada nasab seperti itu, tapi dia syuhra istifadhah dan diakui, itu sudah cukup untuk mengakui dia sebagai al-idrus. Nggak boleh kita langsung semerta-merta menafikan, kecuali kalau ada mu'arid yang ingkar, ada yang ta'an, ada yang menafikan, ada nasab yang menafikan. Itu lain cerita tuh. Itu disebut nasab masyhur. Jangankan nggak disebutin sumbernya, jangankan salah satu nggak disebutkan, ini nggak ketemu jalurnya. Tapi karena syuhra istifadhah masih diakui tetap. Nah, begitu juga yang ketiga, tingkatan yang ketiga ini nasab yang makbul.
Nasab makbul yang seperti apa? Makbul itu alladzi athbatahu qaumun min nafsil qabilah alladzina hum ashabus syan wa nafahu qaumun min nafsi tilkal qabilah fal itsbat wan nafi fihi mutasawiyan. Mohon maaf saya interupsi Habibna. Kalau kemudian ibarah-ibarah Arabnya tidak perlu disebutkan, biar langsung penjelasan saja. Kan data materialnya sudah ditampilkan di. Terima kasih. Nasab yang makbul ini nasab yang diitsbat oleh sekelompok orang dari suku tersebut yang mengerti tentunya. Kalau yang nggak mengerti nggak dianggap. Kemudian dinafikan oleh sekelompok lain. Jadi ada tarik, ada yang mengitsbat, ada yang menafi. Itu masih disebut makbul, masih bisa diterima. Ada ikhtilaf antar nasabah, itu nggak langsung semerta-merta mardud. Ini kalau kita mau pakai logika imat, terlepas dari logika tersebut salah. Andai lau salamna syajarah mubarakah itu yang dianggap mu'arid itu nafi. Satu, itu nafinya bukan dari nafsul qabilah. Yang kedua, andai pun mau dianggap mu'arid, andai dia mau anggap seandai, itu iftirat, jangan dipotong. Ini iftirat. Andai kata ada satu nasab mukhtalafun fi, itu masih disebut makbul. Nggak boleh langsung semerta-merta disebut mardud. Apalagi kalau nggak ada yang ingkar seperti nasab Ba'alawi. Makanya disebut sahih oleh para ulama. Nah, jadi yang mardud itu seperti apa? Nah, di sini disebutkan mardud itu kalau ada orang ya ngaku ke satu kabilah dibuat-buat, kemudian kabilah tersebut menafikan. Ada orang ngaku kepada sebagai Al-Atos misalkan. Nah, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos yang ngerti nasab Al-Atos bilang, "Ente nggak mungkin Al-Atos nih. Secara hitung-hitungan nggak mungkin. Secara begini-begini Al-Atosnya sendiri nolak. Abah ente itu bukan Al-Atos. Kok bisa ente jadi Al-Atos?" Itu namanya mardud. Ada orang ngaku misalkan keturunan Sultan Hasanuddin. Nah, aku teriak Sultan Hasanuddin. Keturunan Sultan Hasanuddin sendiri nggak ngakui, nolak. Itu baru nasab mardud, Gus Wafi. Mardud itu yang namanya mardud dalam definisi ilmu nasab. Nah, jadi kalau dia paham klasifikasi ini, wah nggak langsung ujuk-ujuk main mardudun, batilun, qot'iyun, bla 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 bla. Padahal ini dasar sekali dalam ilmu nasab. Ini salah satu hal fatal yang diabaikan oleh umat. Jadi terlepas dari nasab Ba'alawi itu sahih diakui oleh para ulama, masuk tingkatan yang sahih. Tapi andai kata pun dia ngikuti klasifikasi ini, kalau dia mau ngotot terhadap pendapatnya bahwasanya syajarah mubarakah itu mengandung nafi, itu tetap nggak sampai pada kategori mardud, nggak sampai pada kategori batil. Tapi pada faktanya para ulama mengatakan nasab Ba'alawi sahih, karena semua nasabah yang nyinggung Ba'alawi semuanya menyatakan sahih. Nah, itu yang penting. Andai kata dia faham saja ini udah selesai, nggak akan sepanjang ini urusannya, apalagi sampai hakul yakin. Nah, kemudian berikutnya, beliau ini kalau kita lihat di buku pertama keduanya itu, khususnya buku pertama itu hanya fokus ke kitab-kitab nasab. Padahal penelitian nasab itu nggak hanya di kitab-kitab nasab. Kitab-kitab sejarah juga penting sebagai bagian dari penelitian nasab. Ya, itsbat pakai kitab nasab. Tapi penelitian sejarah itu menjadi salah satu instrumen penting di dalam melacak nama-nama yang ada dalam sebuah nasab, di dalam melacak syuhran, istifadhah dan lain sebagainya. Sayangnya di buku penelitian yang pertama yang membuat geger di awal itu, saya lihat bahkan nggak menyinggung referensi sejarah sama sekali di situ. Ini seolah-olah meremehkan urgensi kitab-kitab di luar nasab. Padahal ya Al-Imam Al-Kamlani dalam kitabnya Al-Budur Al-Madiyah fi Tarajim Al-Hanafiyah itu mengatakan laulat tarikh lajuhilatil ansab wa nusiyatil ahsab. Kalau bukan karena sejarah orang nggak tahu nasab. Nasab itu bahkan bagian daripada ilmu sejarah. Mengabaikan kitab-kitab sejarah dalam penelitian nasab itu sesuatu yang sangat-sangat fatal, apalagi langsung mengambil kesimpulan dini dan langsung digembar-gemborkan. Begitu juga ya di Al-Janadi sendiri yang sering dikutip oleh saudara Imad, di sini disebutkan laulahu lajuhilatil ansab wa darasatil ahsab wa lam tufarraq bainal jahalah wa dzawil albab. Ya kalau nggak ada ilmu tarikh, orang nggak tahu nasab dan ahsab itu akan hilang begitu saja semuanya, nggak bisa dibedakan mana yang ahli ilmu, mana yang punya akal. Jadi mengabaikan urgensi kitab-kitab di luar nasab, baik kitab sejarah kah atau kitab-kitab lain yang mengandung informasi sehingga mengambil kesimpulan dini, ini saya kira sangat-sangat fatal. Bahkan Ibrahim bin Mansur sendiri mengatakan kalau sudah keterangan di kitab nasab, ya wa kadza yazdadun nasab quwwatan ala quwwa idza ittafaqat hadhihi syura wal istifadhah ma aqwal ulama nasab wa tarikh thiqat fi hadzal nasab. Keterangan kitab nasab kalau udah ketemu sama syuhra istifadhah, cocok sama pendapat ulama, cocok sama keterangan di tarikh, wah itu kuah fogol kuah. Udah validasinya tuh makin luar biasa, double validasinya. Kekuatan di atas kekuatan, valid di atasnya valid itu. Dan faktanya nasab Ba'alawi seperti ini. Selain diakui di kitab nasab, diakui syuhra istifadhah. Yang ngaku syuhra istifadhah bukan saya loh, ulama yang ngakuin itu syuhra istifadhah dalam perspektifnya ulama. Dan ini sesuai juga dengan kitab-kitab sejarah, dan itu konsisten luar biasa.
Jadi ini harusnya kuatan ba'da kuwatin.